buka dengan berita Daily Planet yang ditulis Lois Lane, di mana berita itu berjudul Wind of Change yang mengangkat tentang sejarah Metropolis, mengambil narasumber dari beberapa sejarawan yang ada di kota itu. Sejarawan Metropolis menguraikan sejarah kota tersebut ke dalam 2 periode waktu sebelum kedatangan Superman dan waktu setelahnya. Sulit untuk mengingatkan seperti apa kehidupan sebelumnya. Zaman Superman mengubah setiap aspek kehidupan di kota hampir dalam waktu semalam. Detak polisi, kurikulum sekolah, mode, politik, bahkan cuacanya begitulah seperti yang dilihatnya. Pada bulan-bulan sebelumnya, Metropolis telah menghadapi banyak tantangan. Kejahatan dengan kekerasan perlahan meningkat. Kasus korupsi telah menggoyahkan kepercayaan para pemimpin mereka. Angin tentu saja masih didorong oleh tekanan barometrik dan suhu seperti di mana-mana. Itu mungkin tampak aneh untuk dicatat, namun anehnya di suatu hari angin itu tidak lagi didorong oleh kekuatan alam, tetapi karena adanya bahaya. Hembusan angin kencang di East Main dan seorang pejalan kaki terseret dari jalur mobil yang melaju kencang. Badai menerobos terowongan kereta bawah tanah Morrison Line dan seorang anak yang terjatuh dikembalikan ke pelukan orang tuanya. Badai di hari yang cerah dan ancaman eksistensial terlempar kembali ke luar angkasa. Sebelum salah satu dari mereka sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi, semua peraturan telah berubah. Tanpa peringatan, zaman keajaiban telah dimulai. Jika berbicara dengan penduduk Metropolis dan mereka ingin akan mendengarkan cerita tentang masa itu, hal itu kembali terlintas di pikiran orang-orang karena desiran angin di Metropolis selalu berubah. Musuh-musuh perkotaan semakin menjadi berani daripada sebelumnya dan beberapa hal mereka lebih sulit dilawan kali ini, bahkan lebih sulit untuk dilihat. Namun seperti terakhir kali, mereka punya alasan untuk berharap, di mana pada hari ini di kota Metropolis ada sekelompok ekstremis yang berdemo tentang anti-alien. Orang-orang itu dikenal sebagai Blue Earth Movement. Mereka memprotes kembalinya Superman dan kehadiran Warworld di tata surya. Beberapa anggota Blue Earth mencoba membunuh sekelompok demonstran pro pengungsi sehingga keadaan semakin chaos. Namun akhirnya Superman Family yang terdiri dari Superman John Kent, Superman Conkenan, Steel John Iron, Steel Natasha Irons, Superboy Connor Kent dan Supergirl dengan sangat mudah menghentikan serangan teroris tersebut. Kehadiran mereka disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat yang pro dengan mereka. Namun di balik barisan pendemo, ada salah satu dari mereka yang terungkap adalah John Corbin alias Metallo yang berteleportasi kembali ke markas rahasianya daripada menyerang Superman dan keluarganya. Ketika dia berada di markas rahasianya, dia bertemu dengan si botak licin Lex Luthor dengan bentuk hologram yang memberitahunya melalui transceiver yang ada di tengkoraknya si Corbin bahwa jika Corbin tidak membunuh Superman di besok hari, maka Luthor akan membunuh saudara perempuannya yang bernama Tracy. John Corbin mau tidak mau ya harus menyanggupi permintaan Luthor tersebut. Superman Family kemudian berkumpul di rumah keluarga House of Kent yang jaraknya 3.822 dari West Main. Connor Kent dan Conkenan memainkan permainan video game, sedangkan John Kent, Osceola, dan Othora bermain kartu. John juga menyarankan mereka untuk memainkan yang lainnya, yaitu Jenga, mirip dengan permainan Jenga yang menyusun papan balok. Di saat dia mengambil permainan papan yang dimaksud, dia membuka lemari yang isinya ternyata adalah kostum ayahnya yang kusam, bekas dari pertempurannya di Warworld. Ibunya memberitahu putranya bahwasanya permainan Jenga disimpan di lemari aula. Di saat itu, Clark merasa bahagia karena dia baru kembali dari Warworld dan berkumpul dengan keluarganya. Sebelum dia berangkat ke Warworld, John Kent bertanya kepadanya yang membuatnya selalu berpikir di saat itu. Pertanyaan itu adalah mengapa ayahnya tidak melakukan lebih banyak. Dia selalu percaya pada manusia untuk menemukan jalan mereka. Ketika dia masih melakukannya, tetapi sudah jelas baginya bahwa bumi berada di masa kritis dan ini waktunya untuk berbuat yang lebih baik. Mereka telah melihat dunia, budaya, dan teknologi asing, bahkan masa depan alternatif. Bumi perlu melihat apa yang telah mereka lihat. Ketika Steelworks Tower yang besok akan diresmikan dibuka, kota Metropolis akan menjadi pemimpin dunia dalam inovasi ilmiah teknologi modern, dan John Henry Iron bersama keponakannya Natasha Iron akan menjadi wajah yang penuh kemajuan. Mereka tidak akan menyelamatkan umat manusia dengan mengalihkan banjir atau melewati
melewati kereta api, mereka akan melakukannya dengan menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keajaiban. Namun selain itu, yang lebih penting di saat ini adalah Clark dan istrinya punya pengumuman pribadi yang harus mereka sampaikan di saat ini, yaitu bahwa mereka akan mengadopsi Oswald Ra dan Arthur Ra. Mereka ini adalah dua saudari kembar asal Velusian yang masih muda yang ditemukan Kal-El di dunia World War. Mereka juga dua orang wanita muda paling berani dan paling luar biasa yang pernah Clark Kent temui. Mereka sudah minta untuk tinggal di bumi bersama Clark dan Lois dan menghadiahkan kedua saudari kembar itu dengan kostum mereka sendiri yang bertuliskan lambang House of L. John Kent agak sedikit bingung karena sebelumnya sampai saat ini dia tidak mengetahui pengumuman yang disampaikan oleh orang tuanya itu. Namun dia mengatakan dengan sejujurnya bahwa kedua saudari angkatnya yang baru ini sangat beruntung karena mereka memiliki orang tua terbaik di dunia. Keesokan harinya, keluarga Superman menghadiri pembukaan dan peresmian Steelworks Tower, sebuah lembaga baru yang didirikan oleh John Henry dan Natasha Irons untuk meneliti dan mengembangkan teknologi baru untuk memecahkan masalah dunia. Mereka juga mengumumkan dua anggota keluarga Superman Family yang baru, yaitu si Oswald Ra dan Arthur Ra. Mereka adalah para pengungsi muda misterius dari dunia perang yang oleh internet disebut Super Twins. Di mana juga acara itu tidak terganggu oleh ancaman para pendemo Blue Earth, di mana acara pembukaan dan peresmian gedung menara Steelworks Tower ini mengalahkan gedung LexCorp untuk menjadi gedung tertinggi baru di Metropolis. Lois menerima panggilan kerja dari Perry White. Lois menjawab akan menanganinya dan dia memerintahkan untuk beristirahat. Ternyata John Corben menyelinap masuk ke dalam gedung tower. Di dalamnya dia membunuh dua orang petugas keamanan dan naik ke lantai atas. Di saat John Henry menyampaikan pidato pembukaannya pada acara itu, Superboy Connor Kent memperhatikan ada sesuatu yang membuatnya curiga di atas menara. Oleh karena dia tidak mengenali Metallo dengan bentuk tubuhnya yang baru, dia pun terbang untuk menyelidikinya. Namun sayangnya, di saat Connor Kent mencoba memperingati orang itu untuk tidak berada di tempat itu, ternyata Metallo melepaskan ledakan radiasi kryptonite yang kemudian dia meledakkan bom yang mengguncang seluruh menara. Puing-puing pun berjatuhan ke bawah. Keadaan menjadi berubah. Orang-orang menjadi panik untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah Superman Family pun berjuang untuk menghentikan puing-puing batu menara agar tidak mengenai orang-orang yang ada di bawah. Di saat Superman mengamankan keadaan, Metallo memanggil Superman dengan telepatinya agar datang untuk menemui dan melawannya. Yang kemudian Metallo pun muncul sambil membawa tubuh Superboy Connor Kent yang pingsan. Dia mengatakan kepada Superman bahwa dia harus membunuh Superman. Cerita kedua di serial ini berjudul Home Again Part 1 yang terjadi setelah The Life of Superman yang ada di serial one shot The Death of Superman 13th Anniversary Special di tahun 2023, di mana juga peristiwa itu terjadi beberapa waktu sebelum peristiwa The Man of Steel volume kedua tahun 2018. Berarti di era ini adalah era Rebirth. Superman dan Lois di saat itu pindah dari Metropolis untuk membesarkan anak mereka yang baru lahir, John Kent, dan memperkuat kekuatan supernya yang sedang berkembang. Di saat itu adalah masa yang damai dengan kepuasan dan kebahagiaan. Kemudian kembali ke mata publik sekali lagi, mereka dapat kembali ke tempat yang hangat di hati dan ingatan. Ini adalah kisah yang tak terungkap tentang Lois dan Clark yang kembali dengan putra mereka yang hebat untuk bepergian. Masih mengenakan kostum hitamnya, Superman menyambut putranya tiba di Wet Farm, California. Setelah pertarungan Superman dengan Doombreaker, keluarga Kent untuk sementara pindah kembali ke pertanian lama mereka di California untuk memulihkan diri. Yang membuat John bahagia adalah dia bertemu kembali anjing Rangernya. Di saat Clark dan Lois berbicara di dalam rumah, John Kent bermain-main dengan Ranger di luar rumah. Sementara itu di Metropolis, Dr. Miyoki dan Geralt membahas Lord Creighton alias Doombreaker yang tengah dirawat di Star Labs. Ketika mereka memasuki ruangannya, ternyata pasien komatos tersebut menghilang dari tempat tidurnya. Kemungkinan Creighton bisa mengubah bentuknya lagi menjadi Doombreaker. Di malam itu juga Batman menelpon untuk memberitahu Lois dan Clark bahwa pecahan tulang Doomsday yang awalnya mengubah Creighton tidak ditemukan di tempat pertarungan Superman melawan Doomsday yang ada di serial Superman volume kedua edisi 75, dan tidak ada tersangka yang mereka curigai seperti Luthor, Amanda Waller, dan yang lainnya yang memilikinya.
Terungkap nih bahwa John mengambilnya karena dia takut orang lain akan menggunakannya untuk menciptakan monster lain atau kehilangannya kepada seseorang yang akan melakukannya. Dia menyembunyikannya di rumah pohonnya ketika tiba-tiba ada sebuah pesawat ruang angkasa jatuh di hutan yang ada di dekatnya itu. Dia pun terbang untuk menyelidiki dan ada seorang alien wanita muncul dari roketnya dengan menggunakan bahasa aliennya. Orang asing berkostum putih itu menyuruhnya untuk membawanya ke rajanya. Cerita ketiga menampilkan Power Girl yang baru saja mendapatkan kekuatannya dari peristiwa Lazarus Planet. Di saat itu, di kantor konseling Lilith Clay, Power Girl yang menggunakan kekuatan psikis barunya yang baru dia dapatkan semenjak peristiwa Lazarus Planet untuk membantu Omens menasehati Beast Boy yang terjebak dalam bentuk hewan anak sapi karena trauma sejak peristiwa Dark Crisis. Power Girl masuk ke dalam pikiran Girl Logan dan menghadapi sisi lain dari pikiran Beast Boy yang berubah menjadi binatang yang lainnya seperti beruang, binatang purba pterodactyl, dan yang lainnya. Hanya saja bentuknya tidak berwarna hijau, yaitu berwarna merah. Menurut penjelasan Omen, Nightwing memberitahunya tentang hubungan Garfield dengan kekuatan hidup kosmik yang ada pada semua kehidupan hewan, termasuk sesuatu yang disebut The Red. Kode genetik Garfield memberikannya hubungannya dengan The Red dan dari sana dia mendapatkan kemampuan berpindah. Kode genetik yang menghubungkan Beast Boy dengan The Red mungkin tercampur di saat dia tertembak matanya oleh Deathstroke di saat peristiwa Dark Crisis yang dapat menjelaskan sebagian mengapa dia terjebak dalam bentuk anak sapi. Power Girl baru menemukan di mana kesalahan kode tersebut dan memperbaikinya. Namun alam bawah kesadaran Garfield alias Beast Boy terus menyerangnya. Nah, di saat dia mengalahkan Banteng, dia mengikuti saran Omen yang akhirnya Power Girl mengembalikan bentuk Garfield ke bentuk manusianya. Hanya saja dalam bentuk seorang anak balita. Yang akhirnya dalam proses mengembalikan kesadaran Beast Boy, dia berhasil mengembalikannya dengan keadaan yang normal. Mereka pun menyambut kehadiran Beast Boy yang sudah hadir bersama mereka.